mulai ya untuk ujian hari ini untuk yang peserta berikutnya, peserta yang ke-5 atas nama Lisna Kobel ya. Silakan sebelum kita memulainya, saya minta Anda untuk mengambil Al-Quran. Ya, silakan diambil Al-Qurannya. Ya, baik, Pak. Sudah diambil Al-Qurannya? Sudah, Pak. Oke, silakan buka Al-Qurannya, sembarang saja dibuka. Ya. Surat apa itu? Al-Baqarah, Pak. Ayat berapa? Tidak usah. Pak Yusuf. Yusuf, ayat berapa? Ayat saya pilih yang 70, Pak. Ayat berapa? 70. 70? Ya. Oke, Kolu. kaum. Hah? Kolu. Dari kolu. Ayat 70. Ya. Berarti kamu baca dari ayat 70 sampai ayat 75. Silakan. Ya, baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun. Qalu nafkidu suwa'al malika wa liman ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض لنفسد في الأرض وما كنا شاركين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. Lisna sudah? Ya sudah, Pak. Oke, baik. Saya koreksi sedikit ya. Ya, ya. Ini cara bacanya ini kesilancer ya, makhraj ya, tajwidnya ya.
Ini kasih lancar ini ya. Saya lihat itu di hukum bacaannya ini yang masih masih ada yang keliru-keliru. Ya. Ya, Pak, ya. Oke, baik. Berikut saya minta Anda mengambil kertas dengan pulpoin. Ya, sudah, Pak. Iya, kamu coba tuliskan surat apa Al-Ikhlas. Ya, Tuliskan lalu tunjukkan sama saya hasilnya. ya. Sudah selesai, Pak. Mana? Coba tunjukkan sama saya. Udah kelihatan ini. Oke, oke. Sedikit-sedikit lagi. Coba geser. Udah kelihatan ini. Oh, masih terlalu. Oke, oke.
Oke, cukup. Oke, langsung kita ya. Jadi itu tulisannya dikasih bagus ya. Ya, Kalau Pak. ya, nanti belajar menulis ya. Apalagi kalau kamu menulis di papan tulis itu bagaimana itu kalau tulisannya jelek. Ya. Oke, baik. Saya tanya ya. Pertama, di dalam modul ajar kamu itu kan harus ada mengandung prinsip-prinsip dasar terkait dengan penyusunan modul ajar itu harus didasari pada teori-teori belajar. Coba kemukakan apa-apa saja teori-teori belajar. Eh, untuk modul saya, Pak, saya mengambil teori pendidikan karakter. Aha, teori apa? Teori pendidikan karakter. Kenapa teori pendidikan karakter? Sesuai dengan tema saya, Pak, teladan mulia Asmaul Husna. Itu teorinya siapa itu? Teorinya role model. Role Apa isi model, apa isi teorinya? yaitu um, pendidikan karakter menekankan pada akhlak, Pak. Teorinya siapa itu? Role model, Apa teori. teorinya? Apa teorinya? Isi teorinya apa? Um, teori ini menekankan pada pendidikan karakter, akhlak, dan nilai-nilai leluhur. Apa yang kamu bisa lihat itu di dalam pembelajaran teori itu? Mencerminkan sifat-sifat yang menjadi teladan bagi Asmaul Husna, Pak. Hmm? Mencerminkan sifat-sifat Asmaul Husna yang menjadi teladan bagi Asmaul Husna. Apa misalnya itu? Coba contohkan itu. Contohnya penerapannya pada kehidupan sehari-hari, Pak. Saya ambil, uh, saya kan ambil Asmaul Husna melima saja, Pak. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Aziz, dan Al-Mu'min. Saya ambil teori ini yaitu Al-Qudus. Mendorong kebersihan hati dan niat yang tulus, Pak. Iya, maksudnya yang kamu lihat dari peserta didik itu apanya? Apa yang dilihat dari perubahan peserta didik itu? Menumbuhkan keberanian, Pak. Kemudian Keberanian apa? kemudian mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Kemudian membangun, kalau untuk As-Salam, membangun perdamaian dan harmoni dalam hubungan antar temannya. Contohnya apa? Misalkan kalau anak-anak ada yang berkelahi, Pak, Terus kenapa? eh, harus di apa? Di kasih tahu, Pak, tidak bisa berkelahi seperti itu. Hmm? Harus Kan dikasih keteladanan unsur keteladanannya di mana? Siapa yang memberi teladan di situ? guru, Terus? eh, orang tua. Hmm. Apalagi teori lain apalagi? Teori Teori apa lagi? teori pembelajaran sosial, Pak. Apa itu? Teorinya siapa? Teorinya Albert Badura. Hah? Teorinya Albert Badura. Apa isinya teorinya itu? Menekankan pentingnya observasi dan imitasi dalam proses belajar, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap pembelajaran.
Apa yang kamu contohkan di dalam kelas? Saya mencontohkan Pak sikap yang baik. Siapa yang memberikan contoh? Saya Pak. Terus siswa Menurut lainnya? ya, Siswa lainnya seperti apa? kalau siswa diberikan contoh untuk apa? Bertanggung jawab Pak. Hmm? Bertanggung Bertanggung jawab jawab apa? terhadap tugas-tugas yang saya berikan atau tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah. Itu apa hubungannya dengan teori tadi? Berhubungan Pak, Apa hubungannya di situ? Apa hubungannya? ya kan teorinya kan teori pembelajaran sosial Pak. Jadi, Berhubungan Pak, berinteraksi dengan guru, teman sekelas. oke, sekarang ke pengembangan pembelajaran. Itu di dalamnya itu kan ada TP, ada ATP, ada TPACK, ada PBL, dan ada PJBL. Coba kamu jelaskan satu-satu itu. Kalau TP Pak, tujuan pembelajaran Pak. Tujuan Iya, saya pembelajaran. tahu. Ya, saya tahu TP itu tujuan pembelajaran. Tapi apa isinya dalam modul belajar kamu? Oh, kalau tujuan pembelajaran saya teladan mulia Asmaul Husna yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti dari 5 Asmaul Husna tersebut. Terus, apa lagi? Kemudian CP-nya Pak. Kenapa? TP-nya kenapa? CP-nya peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah. Di TP-mu itu ada berapa? Di TP-nya ada berapa? CP-nya ada 5 Pak, tapi saya cuma ambil satu. Terus, Kalau CP-nya ada 3. apa itu? Eh, yang pertama tadi peserta didik memahami sifat-sifat baik bagi Allah, kemudian menjelaskan Asmaul Husna dan artinya, kemudian membuat kaligrafi dari 5 Asmaul Husna tersebut. Kalau ATP bagaimana? ATP, ATP. Kalau alurnya bagaimana? Alur tujuan pembelajaran seperti apa? Eh, Tujuan alur rang, pembelajarannya seperti apa, Lisna? ya rangkaian tujuan dari pembelajaran Pak. Iya, seperti apa itu alur tujuan pembelajaran? Murid dapat mencapai pembelajaran. Maksudnya alurnya, alur tujuan pembelajarannya. Kamu tidak tahu tentang alur tujuan pembelajaran? Hmm? Alur tujuan pembelajaran tidak tahu. Alur itu Pak Tidak tahu. Kalau TPACK, TPACK itu apa? TPACK di dalam modul kamu? TPACK itu Pak pembelajaran yang menarik, Hah? pembelajaran yang menarik, yang pembelajaran yang
membuat siswa menyukai dari pembelajaran itu. TPACK itu coba apa itu kepanjangan TPACK? TPACK. TP TPACK. TPACK, TPACK. T teknologi, Ah, pedagogi, hmm, konten, hmm. knowledge. Coba jelaskan itu satu-satu, jelaskan itu. Di situ siswa saya membuat ini Pak, pembelajaran yang menarik. Iya, pembicaraan yang menarik itu seperti apa? Pakai teknologinya tidak? Yang Ya bagaimana itu pakai Pak, TPA? pakai Pak. Saya Coba mengedit, saya meng, jelaskan TPACK-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, pedagogiknya seperti apa. ya saya mengedit video-video pembelajaran itu Pak melalui Hmm. aplikasi Capcut, kemudian InShoot, seperti itu Pak. Seperti apa lagi? Kalau pedagogik, kalau pedagogikalnya apa? Pedagogiknya. Peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah Pak. Itu pedagogiknya. Kalau konten knowledge-nya apa? Menggunakan LCD. Wah, tuh. Konten knowledge menggunakan LCD loh. Konten pengetahuannya apa? Video Pak. Konten di dalam pembelajaranmu itu apa? Konten pengetahuannya itu apa di situ? uh, Peserta didik mampu memahami arti Asmaul Husna Pak. Hah, bahaya. Coba kalau PBL apa PBL? PBL, problem based learning Pak. Apa maksudnya itu? Maksudnya misalkan kalau dalam pembelajaran sesuai dengan tema saya yaitu teladan mulia Asmaul Husna, yaitu misalkan Pak di lingkungan sekolah atau masyarakat Pak tidak mencerminkan nilai-nilai keteladanan Pak, seperti misalkan tidak disiplin, sering terjadi konflik, kemudian siswa kurang peduli terhadap kebersihan. Kemudian saya membagi menjadi beberapa kelompok kecil. Lalu saya mengidentifikasi nilai-nilai Asmaul Husna terkait masalah yang ada. Misalnya saya ambil yang Al-Qudus Pak. Al-Qudus itu Pak meningkatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan hati. Kemudian setiap kelompok melakukan aktivitas untuk menemukan solusi, mengamati lingkungan sekolah. Kemudian mereka melakukan wawancara atau riset sederhana tentang kebiasaan yang dapat mencerminkan sifat Asmaul Husna Pak. Kalau PJBL apa? Kalau PJBL bagaimana? Problem based learning. Saya di situ maksudnya saya melakukan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Asmaul Husna. Proyeknya seperti apa? Project based learning-nya. Proyeknya merencanakan siswa belajar kelompok, Pak. Belajar kelompok itu apa? Untuk misalnya kalau saya ambil Al-Qudus, mereka mengadakan aksi kebersihan lingkungan sekolah atau melaksanakan kampanye.
kampanye kebersihan. Kemudian membuat, yang terakhir mereka membuat poster edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan terkait dengan Al-Qudus Isa. Kalau komponen, oke, masuk ke yang berikut. Apa-apa saja komponen-komponen perangkat pembelajaran? Komponen perangkat pembelajaran ada identitas sekolah, Pak. Apa? Ada identitas sekolah. Terus, apa lagi? Identitas sekolah, kemudian kompetensi awal. Hah? Kompetensi awal. Kompetensi awal. Coba apa lagi yang coba kau sebut apa? Kompetensi awal, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Terus, Capaian pembelajaran, kegiatan inti. Pendahuluan, kegiatan inti. terus. Penutup. Hah? Kemudian penutup, Pak. Di komponen-komponen perangkat pembelajaran itu di modul ajar itu ada tujuan, ada materi ajar, ada metode, ada media, ada LKPD, ada instrumen asesmen. Ada enggak itu kau punya? Ya. Coba jelaskan satu-satu itu. Tujuan adalah apa yang bisa dicapai oleh siswa. Kemudian media yaitu alat yang kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Contohnya media audio, media audiovisual, kemudian media buku, Pak. Kemudian metode. Metode yaitu strategi yang kita gunakan pada pembelajaran, pada saat pembelajaran. Kalau LKPD apa-apa di situ? Membantu proses pembelajaran, Pak. Apa itu? Dapat membantu siswa memahami materi yang lebih terstruktur. Apa itu yang kamu jelaskan tentang apa itu? Fungsi dari LKPD. Kemudian meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian sebagai alat untuk mengevaluasi. Kemudian sebagai referensi untuk refleksi. Kemudian komponen yang ada dalam LKPD, Pak. Oke, yang berikut. Di dalam instrumen asesmen itu, instrumen penilaian itu harus dapat mengembangkan siswa itu mampu berpikir secara kritis. Bagaimana itu berpikir secara kritis? Berpikir secara kritis, siswa mampu menemukan solusi, Pak. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Sebuah proses di mana kita menggunakan pengetahuan dan daya nalar kita, Pak. Nalar siapa? Nalar kamu atau nalar siswa? Nalarnya siswa, Pak. Apa di situ yang diharapkan dari nalar siswa? Mencapai sesuatu. Sesuatu apa? Yang paling masuk akal. Apa yang paling masuk akal? Apa itu yang paling masuk akal? Pengetahuannya, Pak. Pengetahuan tentang apa?
Pengetahuan dari siswa itu sendiri, Pak. Apa pengetahuan dari siswa itu sendiri? Pengetahuan apa yang dia tahu? Pengetahuan eh, pedagogik, sosial. Yang bagaimana pengetahuan pedagogi dengan sosial itu? Pengetahuan pedagogik itu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kalau sosialnya apa? Sosial itu misalkan siswa kalau di luar sekolah mampu berteman dengan siswa yang lain, seperti itu, Pak. Itu berpikir kritis. Kalau berpikir kreatif, Kalau berpikir kreatif, Pak, siswa membuat kaligrafi, Pak. berpikir kreatif, bikin kaligrafi. Berpikir kreatif, yang bagaimana itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif itu, Pak, Kalau berpikir refleksi, tidak bisa. Lanjut. Di dalam materi ajar itu harus tergambar dimensi pengetahuan faktual. Apa itu pengetahuan faktual? pengetahuan yang eh, pengetahuan Yang apa? yang berdasarkan kenyataan, Pak. Berdasarkan kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan atau bukti, Pak. Bukti tentang apa? Bukti yang dapat diverifikasi. Apa yang bisa diverifikasi? Informasi, Pak. Informasi seperti apa? Informasi seperti yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dalam kehidupan sehari-hari mereka yang dapatkan itu? Misalnya apa? Tidak tahu. Kalau pengetahuan konseptual, Lisna, kalau pengetahuan konseptual, tahu tidak? Pengetahuan tentang ide, Pak. Hah? Pengetahuan tentang ide. Ide apa? Ide 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 dari apa? Hmm? ide-ide yang mereka dapat, Pak. Orang dapatkan dari mana itu ide-ide? Kalau yang pengetahuan prosedural, pengetahuan prosedural seperti apa? Pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu langkah-langkah, Pak, Tentang langkah-langkah apa? yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Misalkan
cara membuat kue. Oke, lanjut ke masih tetap dalam penilaian. Di penilaian itu apa-apa saja yang dalam instrumen penilaian? Instrumen penilaian. Kan ada asesmen awal, ada pakai asesmen awal tidak? Ada Pak. Apa itu asesmen awal? Eh, Asesmen awal itu kita melakukan apakah siswa sudah mampu memahami arti Asmaul Husna, Pak? Asesmen awal itu gunanya untuk apa? Asesmen awal itu Mengetahui sampai di mana kemampuan siswa, Pak. Apakah mengetahui mereka, Hah? apakah mereka sudah memahami apa itu Asmaul Husna? Lalu kalau penilaian formatif apa itu? Penilaian formatif itu Pak penilaian yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Kalau sumatif, Pembelajaran yang dilakukan sesudah pembelajaran. sekarang teknik-teknik penilai kamu bagaimana? Teknik penilaiannya? Saya teknik penilaian saya Pak, teknik tertulis, Hmm, kemudian observasi, portofolio, dan wawancara, terus apa lagi? kuesioner, kemudian penilaian diri, Hmm, kemudian penilaian teman sebaya, hmm, kemudian studi kasus, kemudian tes praktik. hmm. Oke, pertanyaan terakhir. Apa judul PT kamu? Peningkatan eh, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna di kelas 4 Melalui apa? melalui metode Jigsaw. Coba ulangi dari awal. Peningkatan hasil peserta didik dalam Peningkatan metode apa? Peningkatan apa? peningkatan hasil belajar peserta didik Terus? dalam metode Jigsaw pada mata pelajaran Asmaul Husna di kelas 4 SDN 12 Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Salah-salah apa judul ini? Upaya meningkatkan apa? Upaya meningkatkan hasil belajar siswa Hasil belajar siswa. Melalui apa? melalui metode Jigsaw Pada materi apa? dalam materi Asmaul Husna di kelas 4 STN 12 Atinggola Apa tujuan kamu melakukan PTK? untuk mengetahui hasil belajar siswa, Pak. Terus? Apa lagi? Untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus? Apa lagi? Untuk Manfaatnya apa? Manfaat ya, penelitianmu apa? ya, Manfaat penelitian ini apa? bagaimana, Pak? Manfaat penelitiannya apa? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian untuk
Untuk memecahkan masalah. Hah? Untuk Apa? menambah pengetahuan. Terus apa lagi? Pemecahan masalah. Apa lagi? Mendukung pengambilan keputusan. Ini manfaat penelitian kamu. Manfaat penelitian kamu PTK. Sudah. Itu boleh itu. Itu Ya boleh Pak. anu, Lisna. 1 jam juga. Ya Pak. Terima kasih banyak Oke. Pak. Jadi saya kira ini sudah sekitar 1 jam ini kau punya ini. Ya Ya. Pak. Saya kira cukuplah untuk ujiannya. Nanti jangan lupa rekamannya ya. Coba. Ya Pak. Oke, baik kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil Alhamdulillah. alamin. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ditutup anunya rekamannya. Ya. Mau di sini rekor ini Pak. Iya, iya, iya. Ya. Terima kasih banyak Pak.